Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Itu kepala naga. Kepala naga sejati, pasti bukan kepala Wim biasa. Han Li terkejut saat dia menatap makhluk raksasa di langit yang jauh. Kepala besar di langit benar-benar identik dengan kepala naga sejati yang dia lihat di buku tebal. Selain itu, seluruh kepala berwarna emas berkilauan. Ada juga beberapa tanduk emas seperti pohon di kepalanya. Tapi itu bukan naga sejati. Auranya memang memiliki kekuatan naga sejati, tetapi kekuatan spiritual di dalam tubuhnya hanya sebanding dengan kultivator iblis integrasi tubuh tengah paling banyak. Bagaimana mungkin tingkat roh sejati memiliki seperti itu kekuatan spiritual remeh, seru Ye Chu. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Ye Ying setelah mendengar kata-kata Ye Chu, dan dia bergumam, itu bukan makhluk level roh sejati, tetapi dapat mengungkapkan tubuh naga sejati, yang berarti secara paksa mengaktifkan darah dari naga sejati. Sehingga memungkinkan untuk mewujudkan bentuk seperti itu. Darah naga sejati, maka keluarga Long pasti terlibat di sini. Alis Ye Chu berkerut dengan ekspresi dingin. Kemungkinan besar memang begitu. Aku selalu merasa aneh bahwa tuan muda dari keluarga Long ditugaskan misi ini tidak lama setelah aku ditugaskan misi yang sama. Sepertinya dia mengejarku. Ye Ying terkekeh dengan dingin. Dia mengincarmu, nona muda. Mungkinkah karena rumor itu? Rumor apa? Setelah mengaktifkan teknik pengembangan hebatnya, Han Li akhirnya pulih dari rasa intimidasi yang tak terlukiskan itu, dan dia menoleh ke arah Ye Ying dengan ekspresi gelap. Tidak mampu mengaktifkan darah roh sejati sendirian. Kemungkinan besar para kultivator tempering spasial lainnya dari keluarga Long juga datang ke tempat ini, Ye Ying menganalisis dengan sangat tenang. Setelah mendengar ini dan memikirkan kembali perhatian khusus yang diberikan Long Dong kepada Ye Ying sepanjang perjalanan ini, dia sebagian besar yakin bahwa Ye Ying telah memukul kepalanya. Aku bisa memahaminya jika dia mengejar beberapa jenis darah roh sejati yang normal, tetapi untuk keluarga roh sejati kuno seperti keluarga Ye dan keluarga Long, darah roh telah mengakar kuat dalam garis keturunan keluarga kita selama ratusan ribu tahun, jadi secara teoritis, tidak ada cara untuk mengambilnya. Keluarga Long pasti juga menyadari hal ini. Sedikit kebingungan melintas di mata muram Ye Chu. Aku juga tidak yakin apa yang sedang terjadi, tapi melihat keluarga Long sedang menyerang kita sekarang, aku hanya bisa berasumsi bahwa mereka telah menemukan semacam solusi untuk kesulitan ini. Namun, bahkan jika memang begitu, mereka harus bisa mengalahkan tubuh Phoenix surgawi saya terlebih dahulu. Saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk mengaktifkan darah roh saya, Kakak Chu. Kakak Han, saya harus menyusahkan Anda untuk melindungi saya selama proses ini, Ye kata Ying dengan ekspresi muram. Mengingat aku tidak bisa melepaskan diri dari masalah ini, aku pasti akan membantumu dengan kemampuan terbaikku. Senyum masam muncul di wajah Han Li saat dia melihat awan gelap yang mendekat dan kepala naga besar itu. Semuanya tetap sama sekali tidak bingung, seolah-olah mereka, aku senang kamu memahami situasinya, Kakak Han. Aku akan membuat formasi terlebih dahulu, lalu mengaktifkan darah rohku untuk melawan tubuh naga sejati ini. Mari kita lihat apakah kekuatan Phoenix surgawi keluarga Ye kita lebih unggul atau jika darah naga sejati dari keluarga Long lebih murni, kata Ye Ying saat ekspresinya sedikit mereda. Dia kemudian menyapu gelang penyimpanan, dan setumpuk tebal bendera formasi dari semua warna berbeda muncul. Dia mengayunkan tangan ke udara, dan beberapa puluh garis cahaya melesat ke segala arah sebelum menghilang ke tanah di dekatnya. Lapisan cahaya ungu muncul dari udara tipis dalam sekejap mata sebelum berputar-putar di udara. Pada saat ini, Ye Ying duduk dengan menyilangkan kaki di tengah formasi. Kemudian membuka mulut mengeluarkan 5 bola cahaya, yang berwarna berbeda, dan bola cahaya itu mulai melingkari tubuhnya.
Setiap bola cahaya kira-kira seukuran kepalan tangan manusia, dan berisi harta karun miniatur dari berbagai bentuk. Harta karun itu terdiri dari seruling, sitar, kecapi, pedang, dan cincin. Kecapi dalam bola cahaya kuning adalah kecapi kebijaksanaan yang pernah dilihat Han Li sebelumnya. Dia telah menyaksikan kekuatan harta karun ini secara langsung, dan dia tahu bahwa ini adalah replika harta karun roh yang langka. Dengan demikian, keempat harta lainnya kemungkinan besar adalah harta dengan kaliber yang sama dengan Lute of Wisdom. Jika benar, maka Ye Ying benar-benar sangat kaya. Saat pikiran ini berpacu di benak Han Li, Ye Ying memanggil botol giok putih murni dengan ekspresi muram. Dia melepas tutup botol, dan tangisan Phoenix yang terdengar meletus dari dalam. Setelah itu, Phoenix pelangi miniatur yang hanya berukuran sekitar 1 inci muncul dari vial, lalu berusaha terbang menjauh. Ye Ying membuka mulutnya untuk meledakkan semburan cahaya 5 warna, yang segera menjerat burung Phoenix. Kecerahan cahaya 5 warna meningkat, dan cahaya spiritual melintas di seluruh tubuh pelangi Phoenix. Setelah itu kembali menjadi pil roh 5 warna yang memancarkan aroma harum yang kuat. Ye Ying menunjuk pil itu tanpa ekspresi. Pil roh 5 warna segera terbang ke arahnya, dan dia menelannya sebelum menutup matanya. Pada saat ini, Ye Chu muncul di sampingnya dalam sekejap dan juga duduk di tanah. Dia kemudian membuat segel tangan dan membuka mulutnya pada saat yang sama, mengeluarkan pilar cahaya kuning. Pilar cahaya diisi dengan ki spiritual atribut kayu yang sangat murni, dan disuntikkan langsung ke tubuh Ye Ying. Hampir pada saat yang sama, cahaya spiritual biru mulai memancar dari tubuh Ye Ying, diikuti oleh lingkaran cahaya biru yang berdiameter beberapa kaki muncul di atas kepalanya sebelum perlahan berputar di tempat. Tidak hanya halo berbentuk lingkaran, ada juga api putih yang menyala di sepanjang tepinya, menjulang setinggi sekitar 1 kaki. Di tengah-tengah lingkaran cahaya itu ada proyeksi humanoid yang duduk dengan kaki bersilang. Memiliki sedikit kemiripan dengan Ye Ying, tetapi telah menyusut beberapa kali, dan matanya juga tertutup saat membuat serangkaian segel tangan. Proyeksi membuka matanya untuk mengungkapkan cahaya 5 warna yang berputar-putar di dalam pupilnya. Awan gelap di kejauhan hanya berjarak beberapa kilometer dari mereka. Tepat pada saat ini, kulit Ye Ying mulai berubah warna menjadi sangat merah. Lapisan cahaya muncul di wajahnya sebelum melonjak ke lingkaran cahaya sebagai gumpalan cahaya. Kipas biru di udara di atas segera bergetar sebelum langsung ternoda merah. Setelah proyeksi bersentuhan dengan cahaya merah ini, ia langsung menyerap cahaya ke dalam tubuhnya, dan cahaya spiritual 5 warna mulai memancar secara bersamaan dari tubuhnya. Mengikuti masuknya cahaya merah tua, cahaya spiritual 5 warna membengkak dan mulai menjadi lebih menyilaukan. Seluruh proyeksi diubah menjadi matahari 5 warna yang menusuk. Teriakan burung Phoenix menembus langsung ke langit, dan lingkaran cahaya itu berputar sebelum menghilang ke dalam matahari 5 warna. Cahaya spiritual 5 warna mulai memancar dari matahari buatan, dan berubah menjadi pelangi Phoenix 5 warna yang berukuran sekitar 10 kaki. Burung Phoenix melepaskan teriakan dan melebarkan sayapnya lalu terbang langsung menuju awan gelap. Sepanjang jalan, tubuhnya membengkak secara drastis, ukurannya hampir 2 kali lipat dengan setiap kepakan sayapnya. Mengikuti hanya beberapa kepakan, seluruh Phoenix pelangi telah membengkak hingga lebih dari 1000 kaki panjangnya. Aura mengintimidasi yang tidak kalah dengan naga raksasa juga mulai memancar dari tubuhnya. Pada saat Phoenix pelangi raksasa muncul, raungan kepala naga emas tiba-tiba terputus, dengan ekspresi serius, seolah bersiap untuk menghadapi musuh yang kuat. Awan gelap dan kilat menyambar. Setelah itu tubuh emas yang panjangnya lebih dari 2000 kaki akhirnya terungkap. Tubuh naga sejati ini tampak berukuran sekitar 2 kali ukuran pelangi Phoenix 5 warna. Meskipun Phoenix jelas jauh lebih kecil dari musuhnya,
ia tidak takut sedikit pun saat ia mengepakkan sayapnya. Hembusan angin kencang tersapu saat pilar angin tebal naik ke udara. Sementara itu, bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat salah satu sayapnya. Mengikuti rentetan suara semburan yang cepat, bintik cahaya berubah menjadi bola api putih yang dengan cepat mulai membesar, membentuk lautan api putih dalam sekejap mata. Dengan demikian, pemandangan aneh muncul. Dengan sayap pelangi Phoenix sebagai batas, separuh langit dipenuhi dengan angin menderu dan kekuatan atribut angin biru yang dahsyat, sementara separuh lainnya tersulut oleh lautan api putih yang berjatuhan, memancarkan suhu panas yang membuat udara berkilau dan melengkung. Setelah melihat ini, aura naga emas juga tiba-tiba menjadi lebih kacau dan ganas. Petir keras meletus dari dalam awan gelap di atas, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Baut petir ini berubah menjadi petir perak, yang masing-masing panjangnya lebih dari 100 kaki, dan petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di sekitar naga emas. Tepat ketika Han Li melihat dari bawah dengan terperangah, raungan naga dan teriakan burung Phoenix terdengar serempak. Naga emas membuka mulutnya untuk meledakkan pilar cahaya emas, dan petir perak berputar di sekitarnya juga segera melonjak ke arah burung Phoenix. Sementara itu, Phoenix pelangi mengayunkan kedua sayapnya ke depan sekaligus, mengirimkan topan biru dan lautan api putih sebagai pembalasan. Ledakan gemuruh yang meledak langsung mengguncang langit dan bumi saat dua tubuh roh sejati akhirnya berbenturan. Han Li memandangi pertempuran yang terjadi di atas dengan mata menyipit, tetapi sebagian besar indera spiritualnya telah dilepaskan ke area dekat formasi jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Busur perak petir, hembusan biru angin kencang, dan api putih saling terkait satu sama lain. Di tengah benturan tiga jenis kekuatan yang berbeda, sekilas tubuh naga emas dan pelangi Phoenix mereka terlibat dalam perkelahian fisik seperti yang dilakukan binatang buas biasa. Saat naga emas mengayunkan cakarnya ke udara, ia dapat dengan mudah merobek ruang, sementara pelangi Phoenix mampu membuat ruang berputar dan berubah bentuk dengan kepakan sayapnya. Ledakan yang menggema terdengar tanpa henti di antara kedua makhluk itu. Han Li merasa sangat heran saat menyaksikan pertempuran ini. Jika apa yang disebut tubuh roh sejati ini sudah sekuat ini, lalu betapa destruktifnya naga sejati dan burung Phoenix surgawi. Catatan pada buku tebal menunjukkan bahwa naga sejati dan burung Phoenix surgawi adalah makhluk yang menentang tatanan alam, dan bahwa mereka bahkan tidak perlu takut pada makhluk abadi sejati dari alam abadi sejati. Tampaknya klaim tersebut memang benar. Han Li menatap naga emas dan Phoenix pelangi di udara di atas dengan tatapan intens tanpa berkedip. Keduanya tampak benar-benar seimbang. Kalau begitu, bukankah ini akan menjadi pertarungan stamina yang berkepanjangan yang bisa berhari-hari? Dengan mengingat hal itu, Han Li mengalihkan pandangannya ke arah Ye Ying dan Ye Chu, dan ekspresinya langsung goyah saat melihat dia disambut. Mata kedua wanita itu tertutup rapat sambil mempertahankan segel tangan, dan cahaya 5 warna berputar-putar tidak menentu di tubuh mereka. Ye Chu masih mengeluarkan cahaya biru dari mulutnya, yang terus mengalir ke tubuh Ye Ying, tapi warna kulitnya sudah berubah drastis. Kulit awalnya yang hijau telah berubah menjadi bening dan seputih batu giok. Dia telah benar-benar berubah menjadi wanita cantik menggoda yang tampak seperti remaja akhir dengan wajah oval yang cantik dan sepasang mata yang tajam. Ye Chu sepertinya merasakan tatapan Han Li, dan dia mengalihkan perhatiannya ke Han Li dengan tatapan yang benar-benar dingin dan tanpa emosi. Han Li bisa merasakan sedikit kemarahan di matanya, dan dia memberinya senyuman sebelum segera berbalik. Tepat pada saat ini, suara berderak yang aneh terdengar di udara di atas. Hati Han Li tergerak saat dia mengarahkan perhatiannya ke atas lagi. Dia menemukan bahwa situasi di atas telah berubah drastis. Hembusan angin kencang berubah menjadi cahaya spiritual biru saat bunga teratai es tembus pandang bermekaran di udara.
Semburan kekuatan glasial yang bisa membekukan seluruh langit tiba-tiba disuntikkan ke dalam pertempuran. Ledakan kekuatan glasial ini berhasil hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna dengan lautan api putih. Tidak hanya kekuatan yang sangat kontras ini tidak menolak satu sama lain, mereka malah menghadirkan efek peningkatan satu sama lain, secara efektif menggandakan kekuatan masing-masing. Bunga api putih dan bunga teratai es biru saling terkait, menyebar hampir ke seluruh langit dan memaksa mundur petir dengan kecepatan stabil. Phoenix Pelangi telah melepaskan semacam teknik aneh untuk mengubah kekuatan angin menjadi kekuatan glasial, sehingga memungkinkannya untuk menang dalam pertempuran ini. Hehe, jadi kamu bisa mengubah kekuatan 5 elemen, sepertinya kamu akhirnya melepaskan mantra ekstrim Yin Yang. Bagus, sangat bagus. Hari ini akhirnya tiba. Dipaksa ke kaki belakang, tetapi tidak hanya itu tidak bingung sedikit pun, itu malah mulai terkekeh dengan gembira. Kamu tahu tentang seni kultivasi ini? Sedikit kebingungan merayap ke suara pelangi Phoenix saat tersendat di udara. Suara Phoenix identik dengan suara Ye Ying. Namun, naga raksasa di langit sama sekali mengabaikan pertanyaan pelangi Phoenix. Sebaliknya, semburan nyanyian gemuruh meletus dari mulutnya, diikuti oleh pemandangan yang menakjubkan. Cahaya keemasan di sekitar tubuh besar naga itu menyusut, malah berubah menjadi warna merah cerah. Naga itu kemudian membuka mulutnya untuk meledakkan pilar tebal berwarna merah tua. Begitu pilar cahaya ini bersentuhan dengan udara, itu terwujud menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Pedang itu berwarna merah tua dengan gagang naga dan bilah Phoenix. Aura darah kental yang luar biasa melonjak dengan keras dari pedang. Itu pedang mohe kristal darah. Tak kusangka harta roh ini jatuh ke tanganmu. Mungkinkah kau sedang merencanakan? Pelangi Phoenix terkejut saat melihat pedang ini, dan sebuah pemikiran segera terlintas dalam keadaan panik. Tiba-tiba melebarkan sayapnya dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Sudah terlambat untuk mencoba dan lari sekarang. Suara dingin terdengar dari mulut gua naga saat menerkam ke depan. Pada saat yang sama, tubuhnya menyusut dengan cepat, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang panjangnya sekitar 10 kaki dalam sekejap mata sebelum menghilang menjadi pedang merah. Setelah itu, pedang itu bergetar sebelum menebas pelangi Phoenix dari jauh. Menanggapi serangan yang akan datang, pelangi Phoenix melepaskan teriakan kaget dan marah. Tubuhnya yang sangat besar tampaknya tetap tidak terluka sama sekali, tetapi proyeksi burung Phoenix merah yang berukuran beberapa kaki telah dipaksa keluar dari tubuhnya. Proyeksi pedang merah kemudian menyapu ke belakang, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menyelimuti proyeksi Phoenix merah di dalamnya. Berkas cahaya kemudian dengan cepat melesat ke belakang, menghilang ke dalam pedang hanya setelah beberapa kilatan. Cahaya merah cemerlang meletus dari pedang di tengah suara dengung yang tumpul. Sementara itu, tubuh pelangi Phoenix menghilang sebagai titik cahaya spiritual di tengah dentuman tumpul. Hanya sepetak kecil cahaya merah turun dari antara bintik cahaya spiritual, menghilang ke dalam tubuh Ye Ying dalam sekejap mata. Ye Ying bergidik saat dia membuka matanya dengan ekspresi tidak percaya dan ngeri di wajahnya. Darah Phoenix surgawi, sebagian besar darah rohku yang sebenarnya telah diambil oleh pedang ini. Suara Ye Ying sedikit serak, dan fasadnya yang tenang benar-benar hancur. Aliran cahaya biru meletus dari mulut Ye Chu terputus saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Tidak perlu panik, nona muda, darah Phoenix surgawi tidak mudah untuk diambil. Itu hanya untuk sementara terperangkap oleh pedang itu pada saat ini. Bahkan jika kultivator dari keluarga Long telah memanipulasi darah naga asli mereka untuk masuk pedang ini, mereka masih tidak akan dapat benar-benar mengambil dan mengasimilasi darah roh dalam waktu singkat. Jika kita dapat mengambil pedang ini, ada kemungkinan kita akan dapat memulihkan darah roh dan bahkan mungkin mengambil pedang mereka yang sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata meyakinkan Ye Chu,
Ye Ying akhirnya memulihkan ketenangannya. Setelah jeda singkat, dia berkata, "Kamu benar, aku masih bisa merasakan keberadaan bagian dari darah rohku yang diambil, jadi kita masih punya kesempatan." "Kakak Han, aku tahu kamu bukan kultivator transformasi dewa biasa. Jika Anda membantu saya memulihkan darah roh saya dapat berjanji kepada Anda bahwa keluarga Ye akan bersedia melakukan satu hal untuk Anda sebagai pembayaran, selama itu masih dalam kemampuan kami." Ye Chu goyah setelah mendengar ini, sementara alis Han Li berkerut, jelas ragu menerima tawaran ini. "Jangan berpegang pada harapan palsu bahwa keluarga Long akan mengizinkanmu untuk melarikan diri. Jika kami terbunuh di sini, kamu harus menghadapi mereka sendiri. Selain itu, kamu jelas memihak kami, bahkan jika dengan keberuntungan yang luar biasa, Anda berhasil melarikan diri kembali ke 3 wilayah manusia, keluarga Long hanya akan terus memburu Anda. Hanya dengan perlindungan dari keluarga Ye kami, Anda dapat bertahan dari cobaan ini," kata Ye Chu dengan cara tanpa ekspresi. "Apa aku punya pilihan lain?" Han Li mengelus dagunya dengan pasrah. "Mengapa kamu terdengar sangat enggan, Saudara Han? Ada banyak kultivator dalam umat manusia yang ingin menjalin hubungan dengan keluarga Ye kita." Ye Ying terkekeh sebelum naik ke langit sebagai bola cahaya keemasan. Ye Chu juga berubah menjadi seberkas cahaya biru dan mengikuti di belakangnya. Saat cahaya biru berputar di sekitar tubuhnya, kulitnya berubah menjadi hijau lagi, dan dari jauh, dia tampak identik dengan roh kayu. Sementara itu, Han Li juga naik ke udara menuju pedang merah di atas dengan tubuhnya diselimuti bola cahaya biru. Karena hilangnya naga emas dan Phoenix pelangi, semua petir, bunga teratai glasial, dan api putih di atas kepala menghilang, menampakkan langit biru jernih. Han Li sangat menyadari bahwa lawannya tidak akan mengizinkannya untuk menyerang pedang merah dengan mudah. Fluktuasi spasial meletus di kedua sisi pedang, dan 2 kultivator parubaya yang memiliki kemiripan yang kuat satu sama lain muncul di tengah kilatan cahaya perak cemerlang. Keduanya mengenakan jubah brokat dengan rambut diikat menggunakan tali ungu. "Long Yu dan Long Lin!" seru Ye Chu berseru kaget. Hati Ye Ying juga tersentak saat melihat reaksi Ye Chu, dan dia berhenti di udara kemudian menyapu indera spiritualnya ke arah 2 kultivator parubaya, dan sedikit terkejut muncul di matanya. "Apakah kamu kenal keduanya, Kakak Chu?" Ye Chu mengangguk dengan ekspresi muram, dan menjawab, "Lebih dari 1000 tahun yang lalu, keduanya adalah kultivator tempering ruang awal, sama seperti saya, dan kami bertemu sekali selama pertemuan antara keluarga roh sejati. Keduanya mahir dalam memelihara hantu dan setan pengendali, dan mereka bukan kultivator biasa." Keluarga Long mengerahkan keduanya menunjukkan bahwa mereka berniat mengamankan darah roh sejatimu, Nona muda. Kultivator dengan kemampuan seperti itu memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Hati Ye Ying juga tenggelam setelah mendengar ini. Kedua kultivator parubaya melirik Ye Chu, dan salah satu dari mereka terkekeh ketika dia berkata, "Kami berdua bertanya-tanya siapa yang telah dikerahkan oleh keluarga Ye ke suku kayu sebagai mata-mata, ternyata itu Pericu. Kembali pada hari itu, saat Anda sedang membangun reputasi cemerlang untuk diri Anda sendiri, Anda tiba-tiba menghilang, dan kami selalu menganggap itu cukup aneh. Kami dapat melihat bahwa Anda sekarang telah mencapai puncak tahap tempering spasial, sepertinya Anda telah menemukan beberapa peluang ajaib di suku kayu. Kalian berdua telah mencapai tahap tempering ruang tengah hanya dalam waktu lebih dari 1000 tahun, itu juga kemajuan yang luar biasa, tapi bukankah menurutmu kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah dengan menyerang nona mudaku di sini?" Ye Chu balas dengan suara dingin. "Haha, tuan muda kita akan berhasil dalam taktiknya, dan dia akan memiliki darah roh naga dan burung phoenix yang sebenarnya. Dengan fondasi itu, dia pasti akan segera mencapai tahap integrasi tubuh,
jadi apa gunanya bertengkar karena hal sepele seperti itu? Pria parubaya itu terkekeh kegirangan. Apakah kamu sengaja menjual mantra ekstrim yin yang kepadaku? Kalau tidak, bahkan dengan pedang kristal darah mohe, bagaimana darah Phoenix surgawi dapat dipisahkan dengan mudah dari tubuhku? Ye Ying menginterogasi dengan ekspresi dingin. Kedua kultivator keluarga Long saling melirik setelah mendengar ini, tetapi mereka tidak menjawab pertanyaannya. Cukup obrolan. Dengan kami berdua di sini, kalian berdua bisa menyerah untuk mencoba menghubungi tuan muda kami. Berbicara tidak membawa kita kemana-mana, Nona muda, ayo kita kalahkan mereka, Ye Chu mendengus dingin. Cahaya hijau kemudian melintas dari tubuhnya saat lingkaran cahaya hijau memancar, di mana proyeksi pohon dan bunga terlihat tidak jelas. Dia membuat segel tangan, dan lampu hijau langsung melesat ke udara, melonjak ke arah dua kultivator parubaya. Duo ini mengayunkan lengan baju mereka ke udara hampir serempak setelah melihat ini. Salah satu memanggil buku Crimson kuno sementara yang lain mengeluarkan gulungan hitam pekat. Salah satu mengangkat tangan dan menunjuk ke buku merah, membolak-balik halaman buku saat rune merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Rune itu kemudian berubah menjadi proyeksi setan merah, saat cahaya merah tua dan angin hitam terjalin satu sama lain, menahan cahaya biru yang mendekat. Pasukan lawan bentrok dan ledakan terdengar tanpa henti. Ekspresi Ye Ying menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia membalikkan kedua tangannya untuk menghasilkan pedang emas yang berkilauan di satu tangan, sementara cincin hijau muncul di tangan lainnya.